Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita, mengajar salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, insya Allah itu umatnya yang selalu istiqamah. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu-ibu yang hari ini bersedia berkumpul di sini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak mendiseminasikan budaya positif, penyebaran, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini termasuk rangkaian modul dari titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4. Hari ini modul ini adalah modul penutup dari 1.4. Jadi ini rangkaian tugas yang kami embani dari calon guru penggerak modul 1A.4.9. Kemarin sudah kita lewati beberapa modul 1 tentang filosofi, modul 2 tentang peranan dan nilai guru penggerak. Terakhir kita masuk penyebaran, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, konsep utama pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Ada beberapa konsep yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin ibu baru mendengarkan apa restitusi. Jadi mungkin ibu baru kali ini mendengar masalah restitusi. Jadi hari ini kita membahas satu persatu, terutama dalam perubahan paradigma dulu. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita cinta yang ini. Jadi ini adalah mari kita saling mendukung, saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Saya berharap kita selalu semua kerjasama. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama pembelajaran paradigma baru terkait dengan budaya positif, yaitu
Pembelajaran dengan paradigma baru terancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kemarin-kemarin kita beranggapan anak-anak ini semua sama. Jadi paradigma kita berubah sekarang. Anak-anak sekarang itu terdiferensiasi. Jadi anak-anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri, tidak disamaratakan lagi. Jadi anak-anak mempunyai atau berbeda-beda. Ya, karakter mereka yang kita hadapi bukan lagi seperti kemarin. Semua siswa kita ratakan, mengajar kita ratakan. Dan itu sekarang kita rubah untuk mencapai mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sini yaitu ada 6. Yang pertama apa Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Profil pelajar Pancasila. Apa semua yang ada profil pelajar Pancasila? Ada 6, yaitu mandiri, kreatif, apalagi Bu? Gotong royong, apalagi? Mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Itulah yang harus kita capai untuk anak-anak didik kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita menitik beratkan masalah disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghukum kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau disiplin di sini biasanya diartikan masalah ketidaknyamanan, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universitas dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Maksudnya terbalik ini Bu, ekstrinsik dan bukan intrinsik. Jadi ada itu Bu, ada 2 motivasi, motivasi dalam diri dan motivasi dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, biasa kita melakukan disiplin itu selalu dengan hukuman. Awas kalau terlambat saya hukum. Nah, seperti begitu. Jadi nanti akan kita pelajari apakah kita guru ini penghukum, pemantau, manajer, atau teman. Nah, jadi kalau kita melihat ini sekarang, kita ini sering-sering menghukum siswa. Nah, itu nanti dipraktekkan. Nah, kenapa mereka melakukan kesalahan? Karena mereka membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Kita juga membutuhkan kebutuhan dasar. Ada beberapa kebutuhan dasar yang kita miliki atau anak miliki. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup diantaranya apa semua itu? Apa? Makan, terus pakaian. Ya, jadi kebutuhan dasar bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya kasih sayang dan rasa diterima.
Kebutuhan dasar kita semua membutuhkan kasih sayang. Anak-anak membutuhkan kasih sayang. Semua orang membutuhkan kasih sayang. Itulah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin diterima oleh orang lain. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi inilah kebutuhan dasar hidup manusia. Ada 5 yang harus dipenuhi. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Jadi ini dia motivasi. Motivasi ini yang pertama ini motivasi dari jadi menghindari ketidaknyamanan itu termasuk murid melakukan disiplin dikarenakan ia takut hukuman. Jadi itu disiplin positif dari luar atau yang disebut dengan ekstrinsik. Perlu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perlu melakukan disiplin dikarenakan ingin mendapatkan imbalan. Dari siswa melakukan disiplin karena mendapatkan imbalan. Contohnya, kamu bagus melakukan ini untukmu atau reward dia istilahnya. Jadi itu anak-anak juga dari disiplin dari luar. Terus yang terakhir menghargai nilai kebijakan diri. Murid melakukan disiplin sadar akan nilai kebijakan dirinya. Nah, disiplin yang ini yang tentunya kita inginkan kepada siswa kita, yaitu menghargai diri, nilai kebijakan diri sendiri. Ini termasuk intrinsik atau motivasi dari dalam yang timbul kepada anak-anak kita. Yang ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan kepada anak didik kita. Ya, walaupun mendapatkan imbalan itu termasuk juga bagus buat mereka, tetapi itu timbul dikarenakan ada imbalan. Kalau tanpa imbalan mereka tidak mau melakukan. Jadi ketika motivasi perilaku ini yang ini kita kembangkan kepada anak didik kita. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok kenapa gagal? Yang pertama, menghukum di sini yaitu menyakitkan. Dari siswa kalau dihukum jelas sakit buat mereka. Itu akan terbayang-bayang terus. Oh tunggu ibuan. Nah, jadi menyakitkan buat mereka. Terus tidak nyaman. Jadi anak-anak kalau dihukum, maaf papa menghukum terus, tidak mau saya ke sekolah. Merasa tidak nyaman, saya tidak mau begini karena saya dikasih begini. Terus murid merasa takut kalau ketemu orang yang sering menghukum. Ya, jadi murid tanpa sadar anak-anak tidak mau ke sekolah. Apabila tidak mengerjakan tugas PR akan dihukum, akan dicubit, akan dipukul. Itu merasa anak-anak takut mau datang ke sekolah. Terus memaksa. Saya harus dipaksa melakukan seperti ini. Kalau tidak saya harus, walaupun saya tidak merasa nyaman, saya harus melakukan. Kalau tidak saya dapat hukuman. Nah, itu namanya konsep disiplin identitas gagal. Terus penghargaan. Biasanya kita memberikan reward kepada anak, pintar, mantap. Nah, tidak efektif. Seandainya anak-anak itu cuma sayang sama Ibu Vera karena Ibu Vera yang selalu memberikan motivasi seperti itu. Berarti dia cuma mau sekolah karena ada Ibu Vera. Tidak efektif. Kalau dengan ibu Umbia saya tidak mau masuk, dia juga marah. Jadi tidak efektif buat anak-anak.
Anak-anak juga kata ibu bilang saya tidak mau sekolah. Terus merusak hubungan. Yang tadi saya sampaikan, merusak hubungan. Dia hanya suka dengan salah seorang guru, tidak suka dengan orang lain. Terus juga anak-anak satu kita berikan motivasi mantap, pintar, yang lain kecil hati. Itu semua yang kita hindari. Mematikan kreatif. Tapi kalau diberikan penghargaan, dia bagus, pintar. Kalau tidak diberikan penghargaan, dia tidak mau lagi melakukannya. Tidak juga saya dikasih apa-apa, saya tidak mau melakukan. Tapi kalau diberikan hadiah, saya mau menunjukkan apa yang dia suka. Terus menghukum dengan sistem ranking. Contoh, dia ranking 1, yang lainnya ranking 4. Tidak usah belajar, dia belajar dia tetap ranking 4. Kok dia ranking 1 saya tidak? Itu merasa anak-anak merasa bersalah, dihukum dengan penghargaan. Merampas hak menghargai diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas yang dimaksud sukses. Sukses di sini ada 2, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, maksudnya kalau dia melakukan sesuatu, contoh dia menumpahkan air. Kalau dia langsung melakukan kegiatan konsekuensi apa? Kalau kamu melakukan menumpahkan air, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Langsung makasih bersih, Bu. Langsung menghilang, langsung melak. Itu langsung dengan penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring, perlu diperhatikan. Jadi anak-anak selalu diperhatikan, dimonitoring. Kalau salah, ya tolong langsung diperbaiki. Jangan hari itu salah, dosa-dosa tidak mau lagi kita melakukannya. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu untuk selalu monitoring anak-anak berkelanjutan. Terus stimulus dan respon. Ada perbuatan, langsung ada respon. Nah, jadi kita bilang, kok kamu lakukan itu? Respon anak-anak, baik Bu, saya akan membersihkan. Nah, itulah responnya dalam konsekuensi. Terus murid-murid menghormati peraturan. Jadi yang mulai kamu lakukan ayah, iya Bu. Kenapa? Ini aturan yang kita buat. Nah, nanti kita melakukan keyakinan kelas. Jadi supaya anak-anak juga takut berbuat kesalahan. Terus kehilangan waktu merenungi kesalahan. Dia langsung berbuat. Kalau dia melakukan, langsung dia berbuat untuk mempertanggungjawabkan. Jadi tidak lagi merenungi kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Saya salah. Kenapa? Dia langsung ngomong, ibu saya salah. Habis persoalan. Tidak ada lagi dia merenungi kesalahannya. Nah, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang kita harus tanamkan. Nanti apa pengertian restitusi? Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Langsung dia kerjakan walaupun tanpa disuruh. Kalau dia menumpahkan air, menumpahkan apa saja, melakukan apa saja, dia langsung memperbaiki kesalahan atau perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol diri yang memegang kontrol. Nah, murid menghargai dirinya dan orang lain. Sama dengan stimulus respon, murid menghormati diri. Kalau langsung berbuat, langsung bertanggung jawab. Menghormati temannya, menghormati gurunya. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Maksudnya dia langsung berbuat secara respon, secara saat dia langsung melakukan pertanggungjawaban atas dirinya. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau menghukum itu identitas apa Bu? Tadi menghukum dengan identitas gagal, dan ini menghukum dengan identitas sukses. Itu yang kita harapkan. Nah, berikut
konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini kita jelaskan. Apa itu restitusi? Kita dahulu sebuah cara menanamkan disiplin positif buat murid. Ini yang digunakan konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah pengertiannya proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Terus, adapun ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Kalau mereka berbuat salah, mereka sadar, oh saya ini salah, kesalahan saya harus saya perbaiki. Jadi bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Jadi dia langsung memperbaiki hubungan dengan teman dan guru. Kalau dia melakukan, nanti ada videonya ibu saya lakukan kemarin di kelas 4 kegiatan restitusi. Tawaran bukan paksaan, maksudnya kita menawarkan apa yang kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan. Itu tawaran, bukan paksaan. Kalau memaksa, kamu harus lakukan ini. Nah, itu memaksa. Tetapi kita menawarkan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, dari mana dilihat dirinya, apakah karakternya bagus atau tidak. Mencari kebutuhan dasar, apa dasar dia melakukan kesalahan. Yang tadi ada kebutuhan hidup, bertahan hidup, kebutuhan ingin bebas, kebutuhan penguasaan. Apa yang dilakukan? Biasanya anak-anak kalau dalam kelas tidak diperhatikan, tidak oleh temannya. Nah, dia berarti dia ingin perhatian. Kalau dia perhatian, dia ingin kebahagiaan. Saya dia mau melakukan. Jadi ini kita tahu dasarnya apa yang mereka melakukan kesalahan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, karakternya anak-anak yang kita lihat, bukan semata-mata kita melakukan hukuman langsung kau hukum ini, tidak. Karakternya anak-anak bagaimana kita lihat, apakah dia melakukan kesalahan langsung diperbaiki, itu karakter baik buat anak. Ya Bu ya. Ya. Terus fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi. Solusinya apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan nantinya setelah perbuatan yang kamu lakukan. Itu adalah solusi, menguatkan atau fokus pada solusi. Nah, ini perbedaannya Bu. Kita ambil contoh kasus. Perbedaannya, contoh kasus, siswa tidak mengerjakan PR. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3. Hukuman, guru menghukum hormat pada bendera selama 10 menit. Guru marah dan guru jadi takut. Ini perbedaan antara disiplin, restitusi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan sekarang kita ini yang sering kita terapkan, ya Bu ya, menghukum. Kalau ada anak-anak tidak memakai contoh topi. Kemarin saya kasih contoh Senin kemarin yang tidak menggunakan seragam kita kasih pindah di sebelah kanan. Nah, itu kan nama hukuman. Diterik matahari. Terus konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengadakan PR-nya saat istirahat. Nah, ini konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu di dalam kelas untuk mengerjakan tugas. Itu konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR. Kalau ini hukuman. Nah, seharusnya kita melakukan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, ditanyakan apa keyakinan kelas yang kamu langgar.
Oh, saya tidak mengadakan tugas. Oh, begitu. Ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, tidak mengadakan tugas. Nah, terus apa yang kamu lakukan nantinya untuk mencari jalan keluar dari persoalanmu? Bukan langsung menghukum. Kau bikin bendera. Itu dulu Bu. Sekarang berbeda. Namanya paradigma baru, berbeda dengan yang kemarin. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti sama-sama kita membantu membuat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas sama juga dengan literasi, karena kita tempel. Nah, jadi itu Bu ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa terbuka, Bu saya salah, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ini juga kita harus ketahui 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, serta yang terakhir manajer. Saya mau tanya Ibu berada di mana? Ibu Vera. Jadi Ibu Vera berada di manajer. Kalau Ibu Mia berada di teman. Ibu Vera biasanya pemantau. Nanti kita jelaskan apa itu pemantau. Ibu Vera biasanya teman. Kalau Ibu Lina Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kalau ada Ibu Lera yang paling benar di penghukum. Jadi ini yang alhamdulillah kebanyakan kita di sini sebagai manajer. Kita harus cari ini Bu sebagai manajer. Mari kita jelaskan satu persatu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada waktu upacara. Ini penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu biasanya penghukum. Orang-orang yang bisa menghukum. Kamu tidak mentaati aturan, sana pergi. Biasa dipukul, biasa dimarah, biasa disuruh hormat bendera. Itu penghukum. Itu yang sekarang kita ini jangan lakukan. Terus membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali Pak Guru harus memberitahu kepada kamu, Pak Guru rasa kecewa sama kamu. Jadi masih bersalah dia, Mama Bapak tidak bersalah. Mama, ya kalau tuh sampai di luar, Mama Bapak itu boleh, ya ampun saya, ya apa? Itu yang namanya membuat merasa bersalah. Baik. Jadi membuat rasa bersalah. Kalau teman berbeda lagi. Ayolah tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kamu tidak bersalah. Itu namanya teman. Diambil, dirangkul. Jadi ini pemantau hampir sama dengan penghukum. Pemantau tidak pantau orang. Kamu melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Dihukum. Bapak berdiri. Itu namanya pemantau. Ya ampun. Jadi boleh. Terus kita masuk kepada bukan pemantau, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Terus ini pemantau. Pemantau di sini bersama dengan penghukum. Mau hampir sama. 11-12. Iya. Pemantau ini kamu sudah melanggar kesalahan. Apa peraturan dan apa konsekuensi
Terus manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Itu seorang manajer. Tidak langsung menghukum, ditanya dulu. Apa yang kamu lakukan? Lambat. Bagaimana? Mungkin ada alasan kamu terlambat. Iya. Terus, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oh, saya tidak tidur larut malam. Itu namanya manajer, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, dan bukan memantau. Ya, kita lanjut dulu. Nah ini, nantinya kita akan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kita ambil contoh. Mengapa kita peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2, dan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Mengapa kita menggunakan helm itu? Selamat. Kalau yang di bawah? Ya, kesehatan itu namanya keyakinan, bukan peraturan. Kalau keyakinan kelas sama seperti contoh nomor 1, kita ingin mencari keselamatan. Yang kedua, mencari kesehatan. Kalau aturan di sekolah sini diwajibkan memakai masker, itu aturannya. Terus kita melihat apakah kita patuhi atau tidak, apakah kita melanggar atau tidak. Nah, berbeda aturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas, oh, saya yakin sekolah ini harus bersih, yakin. Ya, timbul dalam kehidupan kita. Sama dengan contoh tadi, timbul dari dalam kita ingin menjaga keselamatan. Kalau kamu tidak yakin, kalau tidak pakai helm, ya itu konsekuensinya kamu sendiri apa yang terjadi. Kalau aturan itu perlu dilanggar. Kalau melanggar aturan konsekuensinya apa? Ini timbul dari dalam diri kita, keyakinan kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Contoh, membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh yang saya dapat. Yang pertama, guru dan siswa itu harus selalu berdiskusi tentang cara bagaimana membuat tentang peraturan kelas menjadikan disiplin kelas. Kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ketiga, menempelkan keyakinan kelas untuk diterapkan di dalam kelas. Ini yang harus kita buat bersama-sama dengan siswa. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Insya Allah nanti kita bantu untuk membuat keyakinan kelas untuk SDM 7 Terantobea. Nah, baru kita tempel di ruangan. Insya Allah kita percantik ruangannya kita. Saya sudah kemarin dapatkan. Nah, nanti kita perbaiki masing-masing kelas, dibantu oleh 20 bidang studi. Ya, jadi setelah itu sudah ada keyakinan kelas, kita tempel untuk dijadikan keyakinan. Kalau salah diapakan. Ya, kita lanjut. Nah, inilah contoh-contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, menjaga etika, sopan dan santun. Ada saling menghargai. Siswa hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu yang masing-masing nantinya berbeda setiap kelas. Wali kelas membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi ini contohnya, buku contoh keyakinan kelas. Setelah ibu dapatkan, nanti ibu dengan siswa ibu tempel di kelasnya ibu. Ini juga termasuk dalam literasi selalu mereka baca. Kalau dalam kelas, saya ingin jangan begini, karena kita sudah sepakat keyakinan kelas seperti ini yang kita buat bersama-sama. Ya. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu ada 6. Yang pertama, lebih abstrak
dari peraturan yang tadi. Terus berupa pertanyaan universitas. Terus dibuat dalam bentuk positif. Kayak tadi ini mengumpulkan tugas. Jangan pakai kalimat tidak membuat keyakinan kelas itu yang negatif. Harus membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Hadir tepat waktu. Ya itu. Jadi jangan itu kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya bisa ibu kasih contoh. Ibu jangan terlambat. Itu kan kalimat negatif. Jangan terlambat apa ini nih? Terlambat datang, terlambat belajar, terlambat hadir. Nah, itu semua. Jadi jangan seperti begitu. Jadi mari kita buat hadir tepat waktu. Jam 7 atau jam 8.00 masuk dalam kelas. Oke, paham Ibu? Iya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak untuk membuat keyakinan kelas supaya siswa juga gampang mengingatnya. Boleh 5, boleh 4. Berarti ini hadir tepat waktu. Entah di sekolah, entah di anak, dia hadir tepat waktu. Terus mengumpulkan tugas waktu, berbicara dengan sopan. Jangan terlalu banyak supaya siswa tidak semakin mengingatnya. Keyakinan apa semua tadi dikasih dibuat. Apa yang salah kan? Yang kalau membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Sesuai dengan kondisi yang kita di sini bagaimana? Di sini kan biasanya anak-anak yang terlambat. Boleh kita masukkan. Kita melihat sikonnya orang tua juga, Bu. Jangan juga memakai pakaian, harus memakai pakaian olahraga. Kalau ada uangnya. Nah, jadi yang tidak boleh saja itu jangan menyusahkan. Sesuai dengan kondisi sekolahnya kita dan lingkungannya kita. Terus semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Sama-sama warga sekolah. Yang pertama siswa, guru, kepala sekolah. Itu semua dilibatkan untuk melakukan pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya pengambil kebijakan, apapun yang ibu buat nanti yang penting positif, saya akan membantu sekuat tenaga saya. Saya tidak akan mau berjalan. Nah, pokoknya yang positif demi kemajuan sekolahnya kita, insya Allah saya selalu di depan membantu ibu-ibu untuk membuat keyakinan kelas dan aturan-aturan untuk menciptakan sekolah kita sekolah yang berkarakter bermartabat. Terus kita masuk kepada segitiga restitusi. Mungkin ibu baru dengar ibu ya, segitiga restitusi. Ibu Hera sudah tahu, pernah dengar? Belum. Ibu Hera? Belum. Insya Allah ibu dengar nanti di tugas-tugas segitiga. Kalau guru penggerak itu segitiga restitusi itu pengertiannya, restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajar murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah-langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, restitusi segitiga restitusi di sini yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, contohnya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu langgar, mengapa kamu terlambat? Semua orang pernah terlambat, semua orang pernah merasa melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi tidak mencari kesalahan. Bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang kamu hadapi? Contohnya, anak-anak tidak mengerjakan PR.
Apa solusinya nak? Nah, terus menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar? Oh, saya melanggar keyakinan ini. Bagaimana kita menyelesaikan? Nah, apa yang bisa kamu lakukan sehingga kamu tidak lagi membuat kesalahan? Nah, inilah kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Nanti saya perlihatkan contoh. Kami kemarin sudah membuat segitiga restitusi. Saya perlihatkan dia contohnya, videonya. Ini ilustrasi. Karena kita kami disuruh kemarin ada tugas ini yang saya buat skenario kasus menyontek pada waktu ujian harian. Setiap manusia itu pernah berbuat kesalahan. Dengan Pagabur pernah berbuat kesalahan. Sama dengan halnya anak itu berbuat kesalahan mengenai. Tapi Pagabur tidak melihat siapa yang salah. Tapi Pagabur ini memberikan solusi kepada anak tidak tadi maka aku mau mencari tahu mungkin anak punya alasan kenapa anak berbuat menolak. Boleh tahu apa alasannya? Semalam tidak belajar. Semalam tidak belajar, ketiduran atau bermain? Bermain. Iya. Ketika anak tidak belajar, maka anak tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Mengakibatkan anak menolak. Oke. Anak masih ingat tidak? Keyakinan kelas yang sudah kita buat pada minggu lalu. Ingat apa semua keyakinan kelas yang kita sepakati? Jujur dalam bertindak. Kira-kira
Yakin? Kira-kira apa yang Anda lakukan supaya tidak mencontek karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik? Nah, apa? Coba jelaskan. Belajar. Ya, belajar tentunya terus berdoa kepada Allah. Terus, Anda tahu apa yang harus dilakukan supaya Anda tidak mencontek lagi? Tidak. Pertanyaan kataku, apa anak melakukan hal yang wajib hari ini? Ya, Bapak yakin anak ini orangnya yang rajin. Terus anak ini kebanggaan orang tua. Ya, jadi Bapak berharap apa yang tadi anak sampaikan perubahan yang ingin Anda lakukan mulai dari hari ini. Ya, terima kasih anak. Kita teruskan. Oke. Dari itu harus nyontek. Sekarang kasusnya terlambat. Karena dia nyanyi. Lagi-lagi, tapi sudah makan belum? Ya. Kalau tidak, kenapa Bapak ahli sakit malu? Ya. Tapi zaki pada kebetulan Pak. Dan 30. Setelah kita masih 15. Berarti zaki selama dalam sekolah. Ya. Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Ya. Namun dengan kata pernah selamat dalam mengikuti kegiatan. Sama halnya saat zaki berbuat kesalahan juga mengenai dengan selamat. Ya. Tapi Pak Kapur di sini tidak mencari kesalahan. Tapi Pak Kapur mau membantu memberikan solusi supaya Zaki tidak terlambat lagi. Zaki pasti punya alasan kenapa Zaki tidak terlambat ke sekolah. Ya, kenapa? Tidur lalu harus makan. Kenapa tidak makan? Manis, main sepeda belajar juga ya. Ya, ketika bermain sampai lama maka Zaki dapat bangun sehingga tambah juga dan bersekolah. Nah, Zaki masih ingat tentang keyakinan sholat yang sudah kita buat untuk pertemuan minggu lalu. Ingat apa semua yang telah kita buat. Disiplin dan tepat dengan tepat waktu. Zaki yakin bahwa disiplin dan waktu itu penting bagi kita. Penting. Sekarang apa yang Zaki lakukan supaya tidak terlambat bangun dan tidak terlambat sekolah? Pak, tidur lebih, coba terus apa lagi? Menggunakan apa? Ya, menggunakan alarm. Ya, jadi Zaki sudah tahu secara apa yang dilakukan. Dari itu tidur lebih cepat, lebih awal dan menggunakan alarm. Oke, Bapak yakin Zaki ini orang yang rajin, anak yang pintar, anak yang bangga, berbangga. Ya, jadi apa Zaki melakukannya? Ya, cara berikutnya, cara perubahan yang dilakukan mulai dari sekarang atau besok nanti tidak lama lagi sekolah. Oke, kita lanjut lagi. Perjalanan tadi kita berbincang tadi. Oke, terima kasih. Ibu-ibu yang saya hormati, itulah tadi potret ilustrasi yang saya buat tentang segitiga restitusi.
Nah, ibu-ibu yang saya hormati, itulah yang harus kita terapkan di sekolah kita nantinya. Kalau ada anak-anak berbuat kesalahan atau tidak melakukan disiplin, jadi kita memanggilnya melaksanakan segitiga restitusi. Jangan langsung dihukum. Itu hukuman itu salah. Tadi saya sudah dampaknya jangka panjang, jangka pendek. Nah, yang harus kita lakukan pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu perbuat. Nanti setelah itu baru kita lakukan. Insya Allah anak-anak kita kalau kita kasih begitu, insya Allah kita akan baik. Begitupun juga ada tadi beberapa kontrol, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, kita harus tumbuhkan yang sahabatnya manajer, jangan penghukum. Itu hukuman tidak ada efek jerah. Kalau menghukum begitu sudah anak-anak jengkelnya nanti minta ampun. Jangka panjangnya, ibu ini ada, tidak sekolah lagi saya gara-gara ibu ini. Siapa lagi masuk? Si ibu nanti saya masuk. Tidak mau mengikuti pembelajaran. Kalau ibu guru disenangi siswa, insya Allah semua siswa akan senang bersekolah. Ya, itu yang kita harapkan ibu-ibu. Saya sebagai kepala sekolah mengharapkan seperti itu. Saya juga sebagai calon guru penggerak, ini yang kita gerakkan. Jadi guru dulu berubah. Makanya saya bilang disiplin dulu ibunya, baru anak-anaknya. Anak-anaknya disiplin, guru disiplin, bagaimana ceritanya? Nah, itu yang diharapkan, itu yang kami harapkan. Jadi itulah namanya guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan komunitas. Komunitas kita ada komunitas sekolah di sini. Jadi guru itu bergerak, harus merubah, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi pertama tergerak dulu kita sendiri, bergerak sama teman-teman, apalagi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu ya ibu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya kamu tentang budaya positif, bukan? Pak, untuk ya, membuang sampah pada tempatnya. Oh, itu masuk di keyakinan kelas. Nanti buat kelas itu. Kalau di dalam buang sembarangan, kita boleh kita tambah. Buanglah sampah pada tempatnya. Mereka tahu mana tempat sampah, langsung dia tahu. Tapi kalau mereka tidak Pak, terus hukuman. Nah, begini. Jadi kita menghindari menghukum. Jadi kita menekankan yang namanya tadi manajer. Nah, jangan melakukan seperti begitu, itu salah. Nah, makanya tadi segitiga restitusi. Insya Allah anak-anak berubah. Kalau anak-anak melihat gurunya baik, pasti anak-anak juga akan baik. Kalau gurunya hukum terus, anak-anak berbeda kemampuannya. Ya, jangan selalu dihukum. Cari dulu solusi yang itu. Paham solusi. Soalnya mari kita mencari jalan keluarnya dari apa yang kamu lakukan. Jadi begitu. Lagi Bu Helga? Ya. Pernah kejadian Pak, saya suruh kumpul sampah, dia malah sembunyi di bawah meja. Jadi pas apel, saya kasih hukuman suruh Nah, itu kalau ada seperti begitu, kita selalu continue melakukan pendekatan. Kalau hari itu kita memberikan hukuman tidak mengefektifkan anak-anak. Cuma nanti dibilang, saya juga pernah melakukannya. Ternyata saya salah selama ini. Saya pernah kalau tidak ikut bicara push up. Ya, ini ilmunya saya sendiri. Kalau melakukan kesalahan di apel, ya. Nah, kita suruh push up. Tapi ada efek jeraknya tidak ada. Sesaat saja. Tapi itu nanti anak-anak masuk buat nanti dengan kita tidak lagi bersahabat. Nah, itu sudah lupa lagi semua. Karena kemarin saya belum dapat namanya segitiga restitusi. Itu memang saya lakukan juga. Kali ini kita semua mendapatkan namanya segitiga restitusi. Mari kita terapkan nanti seperti itu. Ya.
Jadi mulai sekarang kalau ada anak berpuasa, kita panggil dulu, kita ajak berbicara dulu secara pendekatan spesifik dengan anak-anak, pasti anak akan berubah. Tapi harus maka kita bilang selalu dikontrol, selalu dipantau. Kalau ada, nah jangan begitu nah demi ibu teman, jangan melakukan seperti itu. Nanti ibu dimarah oleh kepala sekolah. Jadi kita jadi teman. Mari kita berpuasa sama-sama. Nah seperti begitu ibu. Memang saya juga pernah suruh push up, karena saya belum dapatkan namanya segitiga institusi. Saya belum tahu ini. Ternyata begini paling bagusnya. Nah, jadi itu ibu. Ada lagi? Ibu ya? Jalan? Next. Oke. Oke bu. Dalam penerapan disiplin positif, hendaklah guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik dan selalu marah-marah, di mana mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana berjalan dirinya sebagai among. Among itu sebagai manajer. Sama Ibu Vera mengatakan, saya ini orangnya manajer. Alhamdulillah, kalau semua guru begitu, bagus sekolahnya kita. Itu juga kalau mau bekerja, tidak bisa juga kita sendiri. Harus didukung dari kepala sekolah, orang tua, semua yang terlibat. Ya silakan Ibu. Mengenai restitusi ini dengan kaitannya dengan fungsi sebagai manajerial dan pemberian apa namanya tadi ya, keyakinan diri. Ini insya Allah kita akan mulai, karena kemarin dimulai ini kan seperti ini, seperti yang kami dapati. Seperti hal yang diungkapkan Bu Helda tadi, dipanggil malah lari, sembunyi, itu sifat pribadi dan ketergantungan lingkungan ya, kurang lebih seperti itu kalau saya menilai. Di sini di sekolah kita ini kan beragam, ada yang memberi hukuman, ada yang bersifat seperti teman, ada yang ke manajerial walaupun itu belum tercapai 100%. Hubungannya seperti yang kita sampaikan tadi itu kan kita memang harus kompak. Karena begini biasanya, kalau saya pribadi kan jarang menghukum, jarang saya kasih hukuman siswa. Tapi itu menimbulkan sikap pandang enteng anak-anak. Kenapa? Tidak juga dia apa-apa ini. Kerjakan ya, tidak ada sanksi. Karena saya begini, terbentur dengan situasi bahwa sedikit saja dikoreksi anaknya orang, reaksi daripada lingkungan lebih besar. Nah, sehingga saya tidak pernah memberikan hukuman. Paling saya mungkin selebihnya seperti teman saja. Itu hal-hal yang begitu itu yang membuat siswa itu tidak patuh terhadap kita. Terus kita tidak mengizinkan siswa kita untuk diberi hukuman, tapi sebelah memberi sifat yang keras kepada siswa, jadi sulit kita menerapkan. Ya ini saya cuma menceritakan kondisi sekolah. Jadi kalau seperti itu saya satu jalannya intinya. Ini barang harus kita sosialisasikan, harus kita pahami, tidak boleh pakai saya pribadi, saya harus begini, tapi harus sepakat bahwa sekolah kita harus begini. Ya, tidak boleh lagi pakai marah-marah karena banyak juga laporan dari luar. Si itu marah, seperti Bapak sudah ketahui. Si itu menyentuh fisik siswa. Si ibu ini begini, begitu. Jadi koreksi dari luar mungkin kita bisa bendung. Jadi saya cuma itu saya sampaikan. Ya, intinya ketika kita tidak memberikan hukuman, sikap anak-anak terhadap kita itu kurang lebih peduli. Demikian. Waktunya. Ya, terima kasih. Ini ada satu kejadian Pak. Setiap hari Rabu itu kelas 6 pelajaran PJK. Berapa kali kami tegur, rambutnya itu sudah panjang, ditegur. Gondrong rambutnya, diberikan penguatan ya kepada anak-anak tersebut. Kita juga melihat kondisi keluarganya.
Kalau memang kondisi keluarga yang banyak bisa dapatkan ini Bu, tidak ada uangnya orang tuanya. Nah kita cari jalan terbaik. Apa solusinya kita? Apa masukannya kita untuk dia? Kalau bisa kita bantu. Jadi mencari dulu latar belakangnya anak-anak. Kasihan juga kita di sini anak-anaknya orang tuanya ekonomi lemah semua. Kalau mau kita paksakan itu juga memang kemarin saya juga seperti begitu. Apa yang Ibu Helda rasakan pernah itu saya lakukan. Jadi itu cara jalan terbaik. Kalau memang dia alasan tiada uangnya, ya barangkali nanti saya kasihkan uang barangkali apa untuk menggunting. Biasanya begitu. Jadi saya intinya kita di sekolah sini harus selalu kolaborasi bersama teman. Semoga kita semua bisa menempatkan diri sebagai manajer untuk memperbaiki anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak melakukan disiplin. Ya Bu ya? Ya, terima kasih dan saya selalu mendukung. Ibu Helda nanti kita cari tahu dulu kenapa dia tidak mau gunting. Apa alasannya? Mungkin malu mengungkapkan tidak ada uangnya orang tua aku. Pernah saya dapatkan dulu Akbar itu kelas 6 ya, 5. Kenapa kau tidak gunting? Nah, Pak, belum ada uangku, belum ada uang orang tua aku. Oke, nanti kalau ada baru digunting lah ya. Tapi kalau ke sekolah Hasmi pakai topi nah. Oh iya Pak. Nah, alhamdulillah tadi juga kita lihat. Tadi kita lihat anak-anak semua hampir semua menggunakan seragam yang rapi. Nah itu kenapa? Pendekatan kita kepada anak-anak. Oke Ibu, jangan bertanya. Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya mengambil waktunya, saya mohon maaf. Sekali lagi, ini tugas dari kami calon guru penggerak, kami terapkan di sekolah. Semoga ini juga nanti bermanfaat buat kita semua di sekolah sini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.